kasih Pak atas waktunya, atas ketersediaannya untuk ngobrol bersama LPM Media. Langsung saja, yang pertama saya akan menanyakan soal historical studi Bapak, atau mungkin Bapak bisa bercerita soal riwayat pendidikan Bapak gitu Pak, selama di UIN Wali Songo mungkin hingga sampai saat ini menjadi salah satu sivitas akademik di UIN Wali Songo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya mengenai perjalanan studi saya, jadi kalau perguruan tingginya saya dulu masuk ke IAIN tetapi cabang Kudus. Jadi pada tahun 76 ya, itu saya masuk ke perguruan tinggi IAIN cabang Kudus, karena dulu IAIN Wali Songo di sini berdiri sebagai kampus induk. Kemudian ada cabangnya, satu di Kudus, dua Pekalongan, lalu yang ketiga Solo Tigo. Nah, saya ambil yang di Kudus sampai program sarjana muda, yang sekarang jadi IAIN Kudus itu. Nah, cuma waktu itu gedungnya ada di kota, begitu. Selama saya di sana, di samping saya aktif dalam kegiatan-kegiatan akademik, saya waktu itu menjadi ketua umum senat mahasiswa di IAIN cabang Kudus. Nah, setelah selesai mendapatkan gelar sarjana muda, lalu sarjana lengkapnya di sini, di UIN Wali Songo. 2 tahun lamanya di sini untuk memperoleh sarjana lengkap. Nah, ketika di sini pun saya lalu juga menjadi ketua umum senat mahasiswa Fakultas Usuluddin, waktu itu masih di kampus bawah. Lalu itu kiprah saya di kampus Wali Songo, baik di cabang maupun di induk ya. Terus kemudian saya lulus tahun 82 dan waktu itu saya dinobatkan sebagai sarjana teladan waktu itu tahun 82. Selesai S1 ya. Waktu itu gelarnya Dr. Andes. Kemudian saya pada saat kuliah sebagai mahasiswa doktoral di sini, saya sudah menjadi asisten dosen untuk mata kuliah bahasa Inggris di Lembaga Bahasa namanya, yang sekarang Pusat Bahasa itu. Ya, dulu Lembaga Bahasa. Kemudian tahun 84 saya diangkat sebagai karyawan, ya, karyawan dengan ijazah yang saya pakai itu ijazah sarjana mudanya, BA dulu ya. BA. Terus setelah 2 tahun saya selesai, saya sesuaikan dengan ijazah S1-nya. Pada saat yang sama juga diusulkan untuk menjadi dosen tetap gitu. Lalu saya diangkat menjadi dosen tetap, dan 2 tahun berikutnya saya daftar untuk mengikuti program pascasarjana. Tahun kedua itu, jadi ketika pascasarjana baru berdiri, saya masih capek, tidak boleh daftar. Ketika saya sudah dosen tetap, tahun kedua pasca dibuka, hanya ada 2, Jakarta dan Jogja. Lalu saya daftar pasca di Jogja, dan setelah selesai S2-nya, kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan ke S3, karena tidak semua yang S2 itu kemudian masuk kategori yang bisa lanjut ke S3. Nah, saya termasuk yang bisa lanjut ke S3. Nah, kemudian selesai tahun 2001. Nah, tapi sebelum itu saya juga berkesempatan untuk belajar di Universitas Leiden di Belanda selama 1 tahun. Selama 1 tahun untuk belajar tentang Islam
Indonesia abad 19. Di sana ketemu dengan guru besar ternama di Universitas Leiden. Kembali ke sini tahun 92. Namun sebelum kembali juga berkesempatan untuk melakukan kajian keagamaan di Kairo, di Mesir, selama 2 bulan di sana. Kembali ke sini, ke kampus, lalu saya dipercaya untuk menjabat sebagai kepala balai penelitian. Waktu itu 93, ya. 93, lalu setelah saya jalani beberapa tahun, kemudian saya menyelesaikan S3 saya sampai 2001. Nah, terus setelah itu saya ditunjuk oleh Pak Rektor waktu itu, almarhum Pak Qodri Azizi. Dia menjadi rektor, saya diminta untuk menjadi direktur pasca sarjana. Lalu ketika dia diangkat rektor, semula dia kan PR1. Kemudian ketika diangkat rektor PR1 kosong, saya diminta merangkap direktur pasca dan PR1. Lalu setelah itu dia definitif di Jakarta sebagai dirjen. Nah, lalu di sini perlu untuk pemilihan rektor. Lalu waktu itu pemilihan rektor, saya terpilih sebagai rektor periode pertama tahun 2003 ya. 2003 rektor periode pertama, kemudian saya selesaikan sampai 2007. 2007 selesai, habis itu periode kedua saya nyalon lagi dan kemudian diamanati jadi rektor lagi sampai 2010. 2010 saya kemudian sebelum selesai masa bakti saya rektor yang kedua, saya ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kabalitbang namanya. Itu organ di bawah Kementerian Agama yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan, research and development. Di sana tahun 2010 sampai 2012. Lalu tahun 2012 saya ditunjuk untuk menjadi Dirjen Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam tahun 2012 sampai 2014. Nah, lalu kemudian 2014 saya ditunjuk menjadi Dirjen Haji dan Umroh, penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi 2014 sampai 2017, karena usia sudah 60 tahun, ya sudah harus kembali ke kampus. Sehingga 2017 bulan Mei saya kembali ke kampus, lalu mengajar di pasca sarjana, mengajar S2, S3, dan pada saat yang sama juga di Usuluddin dan di Fakultas Dakwah. Mulai 2017 sampai sekarang. Nah, itu perjalanan hidup saya, begitu. Berarti kurang lebih berapa tahun Pak di UIN Wali Songo, Pak? Di UIN Wali Songo? Iya. Di UIN Wali Songo itu tahun 76 sampai 82. Iya, itu 76 sampai 82. Tapi kan itu dibagi dua, sarjana muda dan sarjana lengkapnya di sini. Dulu istilahnya ada program sarjana muda dan sarjana lengkap. Sarjana lengkap ini istilahnya dulu program doktoral. Nah, itu tidak hanya di sini, di Jawa Timur ada fakultas-fakultas cabang yang juga menyelenggarakan pendidikan sampai ke sarjana muda saja. Begitu. Berbicara soal sudah lamanya Bapak di UIN Wali Songo, kan Ya. berarti Bapak sudah menemui banyak sekali perubahan ya, Pak. Perubahan apa saja sih Pak yang paling menonjol dari UIN Wali Songo sendiri, Pak? Oh iya, jadi pertama pada fase-fase awal
itu IAIN Wali Songo kan IAIN yang memiliki cabang di berbagai tempat. Kalongan, Fakultas Syariah. Di sini ada Fakultas Syariah, di Induk juga, tapi ada cabangnya di sana. Lalu di Kudus, cabang Usuluddin. Sini Usuluddin, sana Usuluddin. Kemudian yang Tarbiyah ada di Solo Tigo. Lalu ada satu lagi di Purwokerto. Jadi kita punya anak asuh di 4 lokasi itu pada fase-fase awal ya. Kemudian muncul aturan di dalam satu perguruan tinggi tidak boleh ada satu fakultas sejenis, lebih dari satu. Makanya lalu Fakultas Syariah Pekalongan tidak boleh ada, karena di sini sudah ada Fakultas Syariah. Lalu gimana? Nah, pilihannya 2, direlokasi ke sini atau di sana berganti ke ke jurusan lain. Ya, kalau ditarik ke sini kan sia-sia, karena di sana sudah ada mahasiswa, sudah ada bangunan, sudah ada perangkat-perangkat pejabatnya ya. Sehingga pilihannya lalu di sana mengubah diri menjadi STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Ya, yang kemudian bidang-bidangnya ada Usuluddin, Tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, terus di 4 lokasi juga jadi STAIN semua. Begitu. Nah, setelah itu lalu IAIN Wali Songo lebih fokus untuk menangani rumah tangganya sendiri ya, tanpa ngurus cabang. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian pada saat saya menjadi rektor, satu hal yang saya inisiasi waktu itu adalah bagaimana menjadikan warga kampus itu melek digital gitu. Waktu itu dunia internet, dunia komputer masih terasa langka. Saya pulang dari Belanda itu komputer saja masih harus bootingnya pakai flash disk ya. Bukan flash disk, pakai floppy disk. Floppy disk itu bukan kayak flash disk kecil gitu, tapi kayak piringan tapi terbuat dari kayak plastik begitu. Jadi kalau booting harus dimasukkan lalu dia baru booting gitu. Ya. Jadi betapa waktu itu dunia komputer masih sangat asing di dunia perguruan tinggi. Nah, saya berpikir karena sudah masuk ke era informasi, kita mesti harus melengkapi kampus ini dengan perangkat yang bisa tersambung ke dunia maya, ke internet. Ya. Maka kemudian waktu itu saya memberanikan diri untuk saya menyiapkan namanya laborat komputer yang mahasiswa bisa akses internet di situ sebanyak 25 komputer di ruang yang sekarang dipakai perpustakaan itu. Perpustakaan Induk yang di lama, perpustakaan lama. Nah, masih tidak berhenti sampai di situ, saya lalu mengontak kedutaan besar Amerika, bagaimana dia bisa membantu kita untuk membantu membantu bahan-bahan pustaka, bacaan dan akses ke tidak kurang dari 2.000 jurnal di seluruh dunia yang namanya American Corner. Nah, sekarang masih ada di kampus 3 ya. Itu kelebihannya adalah kita bisa akses ke jurnal waktu itu ya, 2.000 jurnal, bayangkan. Jadi dunia kampus yang semula sangat tradisional, ya manual, ya dosennya kalau ngajar di papan tulis, nulis gitu. Saya mulai mengadakan LCD. Jadi dengan LCD dosen kalau mau ngajar mesti dia harus nyiapin PowerPoint. Ya, lebih smart, lebih bisa memberikan bahan yang banyak pada mahasiswa ketimbang nulis. Karena sebelumnya materi kuliah ditulis papan tulis. Ya. Kesempatan nulis ini sudah menghabiskan waktu. Jadi 1 semester bisa jadi tidak dapat apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi proses belajar mengajar mesti harus kita lakukan perombakan. Itu masa itu. Lalu di ujung jabatan saya menghubungi Jakarta untuk
untuk merintis yang namanya program IDB, ADB Asian Development Bank, yang memberikan bantuan support kepada perguruan tinggi agama Islam untuk membangun infrastruktur. Akhirnya Jakarta sudah lebih dulu, kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa kali saya harus mundar-mandir ke Jakarta, ke Bappenas untuk merintis itu. Ya, untuk merintis itu dengan catatan harus berubah menjadi UIN. Waktu itu masih IAIN. Nah, hanya persoalannya Pak Menteri yang lama, Pak Maftuh Basuni waktu itu masih belum mengizinkan kita berubah ke UIN. Mahasiswa tidak boleh hanya tergantung kepada apa yang diberikan dosen. Ya, karena kita sudah berada di era terbuka. Salah satu itu kan juga kurang stabil, Pak. Nah, kalau itu persoalan teknis. Kalau itu persoalan teknis yang harus segera disuarakan. Walaupun dia mencetak ahli, itu ahli yang punya tanggung jawab kebangsaan untuk memperbaiki bangsa ini secara